Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Resep Anak Kuliner Channel. Hari ini kita akan sedikit menceritakan asal-usul adanya juru masak atau yang sekarang lebih dikenal sebutan chef. Baiklah sahabat kuliner, sebelum kita lanjut jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tekan gambar lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Oke sahabat kuliner, sebenarnya ada juru masak atau sebutan chef itu sejak berbagai program dan kompetisi masak memperoleh rating tinggi. Istilah chef juga mulai ikut ngehits di Indonesia. Beberapa contoh kompetisi masak yang cukup diminati adalah Master Chef, Iron Chef, dan Hell Kitchen. Acara memasak juga mulai kaya konsep dari hanya memasak bersetting dapur sampai memasak sambil traveling. Melihat antusias masyarakat, tidak heran pamor seorang chef juga ikut naik dong. Apakah kamu juga ingin menjadi seorang chef? Apakah kamu juga merasa keren melihat para koki itu mulai beraksi? Ya, entahlah, tergantung dari pendapat masing-masing. Apalagi ketika mereka sudah mulai meracik bumbu, menumis sampai proses plating. Lalu apa dan bagaimana sebenarnya sejarah chef? Baiklah, di sini intinya chef itu masuk dalam catatan sejarah sejak awal abad ke-16. Dalam catatan itu dituliskan para juru masak itu sudah memakai topi putih khas para chef sebenarnya. Chef sendiri diambil dari bahasa Prancis yang dalam bahasa Inggris artinya adalah chef atau leader. Jadi sebelum chef sendiri bisa berarti kepala polisi, kepala sekolah, dan kepala apapun, sampai sekarang akhirnya jatuh ke sebuah istilah juru masak atau bisa disebut koki. Salah satu chef Indonesia yang terkenal ada, mungkin teman-teman sahabat kuliner semuanya pada tahu, dengan namanya Chef Juna Rorim Pandai. Chef Juna Rorim Pandai mempunyai image yang tegas dan sedikit nyeremin ya. Kalau sebagai juri Master Chef, ini mempunyai kisahnya sendiri soal menjadi seorang chef selebriti. Chef Juna Rorim Pandai merupakan pria kelahiran Manado yang mempunyai niat awal menjadi seorang pilot. Oh, seorang pilot bisa berlari ke chef. Dari mimpinya itu, Juna rela terbang ke Amerika atau USA dan menuntut ilmu di sana. Sayang di tengah jalan, Chef Juna harus mulai membiayai kehidupannya sendiri di sana. Karena kebutuhan ekonomi, akhirnya Chef Juna menjadi seorang pelayan restoran Jepang berbekal tekadnya untuk sukses. Chef Juna mau belajar dan akhirnya dipercaya menjadi chef sushi Jepang. Nama Chef Juna juga mengudara setelah menjadi seorang chef di juri Master Chef Indonesia. Ya, menyenangkan bukan? Membutuhkan banyak kreativitas. Dan ternyata juga gaji seorang chef itu lumayan fantastis ya. Seorang chef itu mempunyai gaji di atas rata-rata. Chef cafe dan restoran kecil mencapai 3-5 juta setiap bulan. Apalagi kalau lulusan luar negeri mencapai 10-25 juta. Dan untuk chef di hotel maupun restoran bintang 5 biasanya sampai ratusan juta. Wow, lumayan. Tapi seperti halnya karir lain, ada beberapa ya step yang harus kamu lalui kalau mau jadi chef yang besar ya. Untuk menjadi chef yang besar, step yang harus kamu lalui sangat lumayan panjang. Saya akan menyebutkan beberapa tipe-tipe chef yang berdasarkan tugasnya masing-masing. Yang pertama, eksekutif chef. Eksekutif chef itu seperti namanya, eksekutif, bertanggung jawab dengan semua hal yang berkaitan dengan perdapuran.
yang ada di dapur semuanya adalah tanggung jawab dari eksekutif chef. Selain itu, eksekutif chef juga seorang konseptor. Biasanya para chef inilah yang berkreasi dengan menu, mencoba mencari-cari variasi dan sajian baru untuk menunya. Bisa kita lihat sekreatif apa eksekutif chefnya dari sajian yang ditawarkan. Chef de cuisine hampir sama artinya dengan eksekutif chef. Ini hanya merupakan penamaan yang berasal dari bahasa Perancis ya, dan biasanya digunakan di restoran-restoran bergaya Eropa ataupun Amerika. Restoran yang mengambil atau mengadaptasikan dengan sistem restoran Prancis. Sous chef yang ketiga, sous chef. Sous chef merupakan asisten dari eksekutif chef dan mempunyai bidang yang sama. Bisa juga dikatakan sebagai wakil ya dari eksekutif chef atau head chef tersebut. Dia bertanggung jawab untuk memberikan atau membuat jadwal, membuat rekor yang diperlukan eksekutif chef seandainya ia sedang off, sehingga sous chef lah yang bertanggung jawab untuk menggantikannya. Expeditor or announcer bertugas untuk mengantarkan pesanan dari tempat makan ke dapur. Posisi ini juga biasa memberikan finishing touch pada hidangan sebelum diantarkan kepada pemesan. Meski demikian, di beberapa restoran juga tugas mereka bisa dipegang oleh eksekutif chef ataupun sous chef. Yang keempat, chef de partie, dikenal juga sebagai station chef ataupun line cook, bertanggung jawab pada area tertentu yang telah ditunjuk sebelumnya. Di beberapa restoran atau tempat yang membutuhkan tenaga chef, station chef bisa mempunyai beberapa juru masak lainnya atau seorang asisten dalam menyiapkan suatu masakan. Namun bisa juga posisi ini hanya sebagai karyawan atau juru masak biasa yang mempunyai keahlian atau memegang tanggung jawab pada suatu jenis makanan tertentu ya. Kelima, sauté chef atau saucier merupakan posisi ini bertugas atas pembuatan semua yang berhubungan dengan makanan yang diolah dengan cara menumis dan saus-saus yang melengkapinya. Keenam, fish chef atau poissonnier bertugas untuk menyiapkan hidangan yang berkaitan dengan seafood atau ikan-ikan bersama dengan pelengkapnya. 7, roast chef bertugas pada hidangan barbecue atau hidangan yang diolah dengan cara dikukus. Grill chef bertugas pada hidangan barbecue, tidak hanya daging-dagingan saja namun juga pada jenis hidangan lain dengan pengolahan yang sama ya. Fry chef, ia bertugas menggoreng atau makanan yang digoreng. Ini juga posisinya dikombinasikan dengan keahlian sebagai roti show. Yang kesembilan, vegetable chef bertugas untuk menyiapkan hidangan panas seperti misalnya sup, sayuran ataupun pasta dan pokoknya yang berhubungan sama sayur-sayuran. Yang ke-10, roundsman. Roundsman ini bertugas untuk menggantikan bagian mana yang membutuhkan chef di satu session di suatu dapur. Yang ke-11, cold foods chef bisa dikategorikan sebagai pantry chef, bertugas untuk menyiapkan makanan dingin seperti misalnya salad, appetizer dingin, pâtes dan hidangan dingin lainnya. 12, butcher ini sendiri seperti namanya, ia bertugas pada stasiun daging-dagingan termasuk juga ikan-ikanan ya. Pastry chef menyiapkan berbagai hidangan seperti pastry ataupun aneka dessert lainnya. Terkadang pastry chef mempunyai dapur tersendiri yang terpisah dari dapur utama. Jadi sahabat kuliner, itulah gambaran kurang lebih bagian-bagian dari chef dan sebutan untuk bagian-bagian tugasnya. Jadi bagi teman-teman sahabat kuliner yang mau sekolah di perhotelan atau kitchen ya, memasak ya, sekolah chef, nanti tinggal pilih bagian-bagian mana yang disukai,
dan juga semoga info ini manfaat bagi sahabat kuliner sekalian. Semoga bisa menginspirasi untuk lebih semangat lagi, baik yang sudah terjun ke dunia chef ataupun belum, yang berkeinginan menjadi seorang chef. Mudah-mudahan bisa membantu. Saya Aris dari Resep Anak Kuliner Channel mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.